Gagal jantung adalah kondisi kronis dan progresif saat otot jantung tidak dapat memompa cukup darah yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja dengan benar. Umumnya, gagal jantung dapat mempengaruhi sisi kanan atau kiri jantung atau keduanya secara bersamaan. Gagal jantung sering muncul setelah adanya kondisi lain yang merusak atau melemahkan jantung. Namun, gagal jantung juga bisa terjadi jika jantung menjadi terlalu kaku. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Desa Healthy supaya terus mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan yang pastinya mengajak Anda semua untuk menerapkan pola hidup sehat. Dikutip dari Healthline, beberapa kondisi medis yang dapat merusak otot jantung dan memicu gagal jantung antara lain kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung yang menyebabkan jantung menjadi lemah, penyakit jantung bawaan, serangan jantung, penyakit katup jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, gangguan penyalahgunaan zat. Gagal jantung dapat memiliki gejala ringan atau mungkin tidak memiliki gejala sama sekali. Gejala gagal jantung dapat berkisar dari ringan hingga berat dan dapat datang dan pergi. Sayangnya, gagal jantung biasanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Saat memburuk mungkin memiliki tanda atau gejala yang lebih banyak atau berbeda. Jika ini terjadi, disarankan untuk segera menghubungi dokter. Dikutip dari Mayo Clinic, beberapa gejala umum kondisi ini adalah sesak nafas saat beraktivitas atau saat berbaring, kelelahan dan kelemahan, bengkak di kaki seperti di pergelangan kaki dan telapak kaki, detak jantung cepat atau tidak teratur, batuk terus-menerus atau mengi dengan lendir berwarna putih atau merah muda, pembengkakan pada daerah perut atau abdomen, gagal jantung dapat melibatkan sisi kiri, sisi kanan, atau kedua sisi jantung. Umumnya, gagal jantung dimulai dengan sisi kiri, khususnya ventrikel kiri atau ruang pemompaan utama jantung. 4 tipe gagal jantung adalah gagal jantung sisi kiri. Cairan dapat kembali ke paru-paru menyebabkan sesak nafas. Gagal jantung sisi kanan. Cairan dapat naik kembali ke perut, tungkai, dan kaki menyebabkan pembengkakan. Gagal jantung sistolik juga disebut sebagai gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang berkurang. Ventrikel kiri tidak dapat berkontraksi dengan kuat, menunjukkan masalah pemompaan. Dan yang terakhir, gagal jantung diastolik atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang dipertahankan, yaitu ventrikel kiri tidak dapat rileks atau terisi penuh, menunjukkan masalah pengisian. Gagal jantung diobati tergantung pada tingkat keparahan kondisi dan jenis gagal jantung yang dialami. Pengobatan gagal jantung dapat mencangkup satu atau lebih dari hal berikut ini: obat-obatan,
operasi bypass, intervensi koroner perkutan atau kateter dengan balon kecil dimasukkan ke dalam arteri yang tersumbat atau menyempit, pemasangan alat pacu jantung, pemasangan defibrilator cardioverter implant atau ICD, operasi transplantasi. Tidak hanya prosedur-prosedur tersebut, dokter mungkin juga akan menyarankan untuk mempraktikkan gaya hidup sehat. Kunci utama mencegah kondisi kronis ini adalah dengan membuat perubahan gaya hidup sehat. Beberapa perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan adalah tidak merokok, tetap aktif secara fisik, makan makanan sehat, menjaga berat badan yang sehat, dan mengurangi dan mengelola stres. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gejalanya yang terkadang tidak nampak membuat kita harus semakin waspada dengan kesehatan jantung. Yuk terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Stay healthy, and be happy.